VOA This Morning. Halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan bersemangat ya. Kami di ibu kota Washington DC sedang menantikan musim semi sebentar lagi nih. Bunga sakura, dafodil dan tulip akan bermekaran. Pada musim yang penuh dengan berbagai bunga ini, banyak digelar festival pendengar. Jadi dari festival bunga sakura yang di sini disebut Cherry Blossom hingga festival musik dan budaya. Baiklah pendengar, saya Puspita Sariwati akan menemani Anda selama setengah jam ke depan menyampaikan berbagai laporan dan info menarik bersama produser Bani Rahayu. Qatar upayakan gencatan senjata permanen di Gaza. We were all hoping that the people of Gaza can receive the holy month of Ramadan with some notion of peace. Undang-undang kewarganegaraan India dinilai mendiskriminasi umat Islam. You are finding a law being brought in that actually discriminates by excluding people of one particular faith. Selain itu pendengar, berbagai info menarik akan kami sajikan pagi ini. Jangan lupa Anda bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan berita dunia bersama Karlina Amkas. Selamat pagi, Gedung Putih mengatakan Pentagon akan mengirim senjata bernilai $300 juta, sekitar 4,6 triliun rupiah, ke Ukraina setelah mendapat sejumlah cara untuk menghemat biaya dalam kontraknya. Bantuan diberikan meskipun militer masih sangat kekurangan dana dan membutuhkan setidaknya $10 miliar untuk memasok kembali semua senjata cadangan yang diambil guna membantu Ukraina dalam pertempurannya melawan Rusia. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan menyampaikan pengumuman tersebut pada pengarahan di Gedung Putih, Selasa. Ini merupakan paket keamanan pertama yang diumumkan Pentagon untuk Ukraina sejak Desember, ketika Pentagon mengakui bahwa mereka kehabisan dana untuk memasok senjata cadangan. Baru-baru ini para pejabat secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak hanya kehabisan dana tambahan, namun juga defisit $10 miliar. Pengumuman ini muncul sementara Ukraina kehabisan amunisi dan upaya mendapat dana segar untuk membeli senjata mandek di DPR karena adanya tentangan dari fraksi Republik. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, Selasa mengatakan kepada anggota Dewan Keamanan PBB bahwa krisis kemanusiaan di Gaza adalah buatan manusia. We are facing now a population fighting for their own survival. Humanitarian assistance needs to get into Gaza. Kita sekarang menghadapi populasi yang bersabung dengan nyawa mereka sendiri. Bantuan kemanusiaan harus masuk ke Gaza. Ia menambahkan bahwa ini adalah krisis kemanusiaan yang timbul bukan akibat bencana alam. Ini bukan banjir, ini bukan gempa. Ini adalah buatan manusia. Dan kelaparan digunakan sebagai senjata perang. Borrell mendukung Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, yang menurutnya memberikan bantuan penting bagi banyak warga. UNRWA telah memecat 12 stafnya di Gaza yang dituduh Israel terlibat serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Menurut UNRWA, jika tuduhan terbukti benar, itu adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai PBB dan orang-orang yang mereka layani. Pengungsi Palestina di Rafah Selasa tidak menyambut senang bahwa kapal bantuan sedang dalam perjalanan dari Siprus. Mereka menyerukan tindakan yang lebih konkret untuk meringankan penderitaan mereka. Hanan Halak, perempuan pengungsi dari Khan Yunis, menggambarkan bantuan yang dikirim melalui laut sebagai konspirasi untuk menggusur orang-orang Palestina. Sulah Awadallah, pengungsi lain, meminta negara-negara untuk menekan Israel agar mengizinkan pengungsi pulang ke Gaza Utara. Kami ingin pulang, kami lelah, sangat lelah, lebih dari yang dibayangkan semua negara. Tidak ada yang bisa merasakan apa yang kami alami. Kami menuntut mereka membantu kami pulang ke utara dan melakukan gencatan senjata. Itu sudah cukup bagi kami. Bantuan 200 ton pangan adalah bagian dari program percontohan pembukaan koridor laut ke wilayah tersebut
di mana perang Israel-Hamas telah menyebabkan ratusan ribu warga Palestina diambang kelaparan. Bantuan pangan itu dikumpulkan World Central Kitchen, badan amal yang didirikan koki terkenal Jose Andres, dan diangkut ke Gaza oleh organisasi bantuan Spanyol Open Arms. Kapal itu diperkirakan tiba di Gaza dalam 2 hingga 3 hari. Hungaria memanggil Duta Besar Amerika untuk memprotes pernyataan Presiden Joe Biden bahwa Perdana Menteri Viktor Orban hendak menjadi diktator. Komentar tersebut disampaikan Biden sewaktu berkampanye, kata Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto dalam konferensi pers Selasa. Menanggapi pernyataan Szijjarto, juru bicara Kedutaan Besar Amerika dalam pernyataan mengatakan, Duta Besar David Pressman selalu menyambut baik kesempatan untuk membahas keadaan demokrasi Hungaria dengan sekutu kami. Orban secara terbuka mendukung upaya mantan Presiden Amerika Donald Trump untuk kembali ke Gedung Putih. Pemerintahan nasionalisnya sering berselisih dengan pemerintahan Biden, termasuk mengenai hubungan dekat Hungaria dengan Rusia. Orban bertemu Trump di Florida pekan lalu dan memujinya sebagai satu-satunya kandidat pemilu presiden yang bisa mengakhiri perang di Ukraina. Setelah pertemuan mereka, Biden mengatakan dalam kampanyenya bahwa Orban dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak menganggap demokrasi berhasil dan menginginkan kediktatoran, lapor media-media Amerika. Presiden Rumania Klaus Iohannis Selasa mengumumkan pencalonannya untuk menggantikan Jens Stoltenberg sebagai ketua NATO. Ia berjanji akan melakukan pembaruan perspektif pada saat yang penting bagi aliansi tersebut. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar, meski perundingan mengenai gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas terhenti, Qatar tetap berharap bisa mencapai kesepakatan pada bulan Ramadan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar hari Selasa. Sementara itu, sebuah kapal bantuan yang memuat sekitar 200 ton makanan kini berlayar dari Siprus menuju Gaza. Dalam konferensi pers di Doha, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, mengatakan kepada para wartawan bahwa Qatar berharap warga Palestina di Gaza akan bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan perdamaian. We were all hoping the people of Gaza can receive. Kami semua berharap masyarakat Gaza dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan perdamaian dalam keadaan normal. Namun, sayangnya hal itu tidak terjadi. Tetapi hal itu tidak menghalangi kami untuk melanjutkan upaya dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Warga Palestina mulai berpuasa Ramadan pada hari Senin, sementara perundingan gencatan senjata terhenti. Kelaparan memburuk di jalur Gaza dan perang antara Israel dan Hamas tidak kunjung berakhir. Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir berharap menjadi perantara gencatan senjata menjelang bulan yang biasanya penuh kegembiraan itu. Namun perundingan tersebut telah terhenti. Al-Ansari juga mengatakan kepada wartawan bahwa Qatar mendukung pelabuhan sementara yang sedang dibangun di lepas pantai Gaza dan mengatakan negaranya akan menjadi penyedia bantuan melalui pelabuhan tersebut. Sementara itu, sebuah kapal bantuan yang memuat sekitar 200 ton makanan berlayar pada hari Selasa dari Siprus ke Gaza. LSM Spanyol Open Arms pada hari Selasa mengatakan pihaknya berharap keberangkatan kapal amal yang membawa bantuan ke Gaza itu akan membuka jalan bagi pengiriman bantuan lewat laut lebih lanjut ke warga Palestina. Juru bicara Open Arms, Laura Lanuza, mengatakan, The main objective of this mission is to open a maritime Tujuan utama dari misi ini adalah untuk membuka koridor kemanusiaan lewat laut ke Gaza. Dan tujuannya adalah koridor ini akan menjadi koridor pertama yang berkelanjutan dan terukur untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Perjalanan ke Gaza memakan waktu sekitar 15 jam, namun tongkang derek yang berat dapat membuat pelayaran memakan waktu lebih lama. Siprus terletak sekitar 320 km arah barat laut dari Gaza. Dalam kunjungannya ke Beirut hari Selasa, Menteri Luar Negeri Siprus, Konstantinos Kombos, menyatakan bahwa setelah kapal pertama yang membawa bantuan dari Larnaca ke jalur Gaza sampai di tempat tujuan, mereka akan berupaya meningkatkan volumenya. We have already put in place the mechanism for a second. Kami telah menyiapkan mekanisme untuk kargo kedua
dan jauh lebih besar. Dan kemudian kami akan berupaya menjadikan cara pengiriman seperti ini lebih sistematis dengan volume yang lebih besar. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Pendengar, kita ke India. Gelombang protes bermunculan di India untuk menentang undang-undang kewarganegaraan yang dinilai mendiskriminasi umat Islam. Undang-undang itu diberlakukan pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi hanya beberapa hari sebelum pemilu diumumkan. Sejumlah aksi unjuk rasa berlangsung di negara bagian Assam dan Tamil Nadu pada Senin malam, tepat setelah Undang-Undang Kewarganegaraan diberlakukan di India, menurut keterangan pihak berwenang. Belum ada laporan soal kerusakan atau bentrokan dengan pasukan keamanan hingga Selasa ini. Pemerintahan yang dikuasai Partai Nasionalis Hindu, Bharatiya Janata, dan di bawah pimpinan Narendra Modi, pada Senin menyusun peraturan untuk memberlakukan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan yang memudahkan para pengungsi non-Muslim dari 3 negara Asia Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk memperoleh kewarganegaraan India. Pemberlakuan undang-undang yang disahkan pada tahun 2019 itu memicu demonstrasi besar-besaran dan kekerasan berbasis sektarian yang menyebabkan jatuhnya korban tewas, serta memaksa pemerintah India untuk menunda pemberlakuannya. Pemimpin Kongres Oposisi, Shashi Tharoor, menegaskan ketidaksetujuannya atas undang-undang tersebut. This is the first time that into the principle... Ini adalah pertama kalinya dalam prinsip kewarganegaraan Anda menemukan sebuah undang-undang yang benar-benar diskriminatif, yang mengucilkan orang-orang dari agama tertentu. Di Assam, para pengunjuk rasa membakar salinan undang-undang tersebut dan partai-partai oposisi setempat menyerukan pemogokan di seluruh negara bagian India pada Selasa. Di sana, banyak pihak khawatir pemberlakuan itu dapat meningkatkan arus migrasi dari negara tetangga India, yaitu Bangladesh, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagian lainnya, termasuk pengungsi beragama Hindu dari Pakistan, seperti Mira, mendukung langkah tersebut. Kami ingin berterima kasih kepada pemerintah karena komunitas kami telah bermukim di India selama 70 tahun, tetapi tidak ada yang memperlakukan kami seperti warga negara India. Semua orang biasa memanggil kami orang Pakistan, padahal kami adalah orang India. Kami menunggu hari ini tiba dan menginginkan kewarganegaraan India dengan cara apapun. Para aktivis HAM dan kelompok-kelompok Muslim mengatakan bahwa undang-undang tersebut ditambah usulan pendaftaran kewarganegaraan secara nasional bisa mendiskriminasi 200 juta warga Muslim India yang merupakan populasi Muslim terbesar ketiga di dunia. Pemerintahan Modi menyangkal bahwa mereka anti-Muslim dan berargumen bahwa undang-undang itu diperlukan untuk membantu kaum minoritas yang mengalami penganiayaan di negara-negara mayoritas Muslim. Mereka juga menyebut bahwa undang-undang itu dimaksudkan untuk memberikan status kewarganegaraan, bukan mencabutnya, dan mengatakan bahwa aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi bermotif politik. Bani Rahayu, VOA Washington. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. hari Selasa menyatakan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan ketika berkunjung ke Berlin. Ia menyampaikan hal itu setelah bertemu mitranya, Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kedua pemimpin membahas berbagai masalah, termasuk konflik di Ukraina serta hubungan dengan Tiongkok. We all would like to have a more peaceful situation, certainly in the Ukraine, but also in the South China Sea. Although it is not in the South China Sea, it is not outright war. What we are worried about are the increasing tensions that are happening. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan kita semua menginginkan situasi yang lebih damai di Ukraina, juga di Laut Cina Selatan. Meskipun di Laut Cina Selatan bukan perang secara langsung, ia mengatakan mengkhawatirkan meningkatnya ketegangan. Marcos berharap Kanselir Olaf Scholz bisa ikut mengatasi ketegangan Laut Cina Selatan saat kunjungan Scholz mendatang ke Tiongkok. Olaf Scholz, Kanselir Jerman, menanggapi pernyataan Marcos tersebut. Letztes Mal gesprochen, wir werden sicherlich diesen Konflikt zu verhandeln haben, auch viele andere, die eine Rolle spielen, und auch wir haben ja heute uns sehr intensiv unterhalten über die Situation im Indo-Pazifik.
Kita tentu harus membahas konflik ini seperti juga banyak lainnya yang berperan. Kami juga melakukan diskusi sangat intensif hari ini tentang situasi di Pasifik, di Laut Cina Selatan, dan di Selat Taiwan. Semua ini tentu merupakan isu-isu yang penting. Kalau ada hal lain, itu akan mengejutkan. Tiongkok mengklaim wilayah yang luas di Laut Cina Selatan sehingga membuatnya berselisih dengan Filipina, Vietnam, dan negara-negara tetangga lainnya di Asia Tenggara. Sementara itu, Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Selasa juga menyampaikan komentarnya yang menuduh Filipina lah yang menolak bekerja sama dan melakukan tindakan provokatif. 中方从中非双边关系和维护南海和平稳定出发，向菲方提出管控海上局势和开展涉海合作的倡议。 Tiongkok telah mengusulkan kepada Filipina untuk mengelola situasi maritim dan melakukan kerjasama kelautan dari perspektif hubungan bilateral serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Namun sangat disayangkan, Filipina tidak memberi tanggapan dan malah sering melakukan tindakan provokatif di laut. Filipina dan Amerika menuduh Tiongkok melakukan taktik agresif dalam upaya menghalangi kapal-kapal Filipina mencapai terumbu karang dan tempat-tempat lain yang diklaim oleh kedua belah pihak. Insiden yang terbaru adalah tabrakan antara kapal penjaga pantai kedua negara pada pekan lalu. Scholz mengatakan ia dan Marcos telah mengadakan diskusi yang sangat intensif mengenai topik tersebut. Saya Madioni, VOA.